Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi pengelola sumber daya air ataupun formasi penata laksana sumber daya air. Untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi soal, kuis latihan, tryout maupun FR atau field report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silakan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Berikut beberapa testimoni member KLC Mentor yang telah lulus menjadi ASN, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Untuk mengetahui kualitas beton yang akan digunakan dalam proyek konstruksi, dilakukan pengujian dengan cara memecahkan beton pada usia tertentu menggunakan alat uji kuat tekan beton. Pengujian ini biasanya dilakukan pada usia beton A 10 hari, B 18 hari, C 25 hari, D 28 hari, E 30 hari. Jawaban, kekuatan daripada beton semakin meningkat bila umur beton bertambah. Akan tetapi kekuatan beton didasarkan atas kekuatan pada umur 28 hari. Semakin bertambah umur beton, maka proses pengerasan semakin baik sehingga kekuatannya semakin meningkat. Pengujian kualitas beton biasanya dilakukan pada usia beton 28 hari karena pada usia tersebut beton sudah cukup kuat untuk digunakan. Pengujian dilakukan dengan memasukkan beban pada benda uji beton sehingga pecah dan hasil pengujian ini digunakan untuk menentukan mutu beton yang akan digunakan. Soal berikutnya, sebagai negara yang meratifikasi Paris Agreement, Indonesia memiliki National Determined Contribution atau NDCs yang harus dicapai pada tahun 2030. Komitmen Indonesia dalam Paris Agreement adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar A. 20% secara mandiri dan 41% dengan bantuan negara lain, B. 28% secara mandiri dan 40% dengan bantuan negara lain, C. 29% secara mandiri dan 40% dengan bantuan negara lain, D. 28% secara mandiri dan 41% dengan bantuan negara lain, E. 29% secara mandiri dan 41% dengan bantuan negara lain. Jawaban, sebagai negara yang meratifikasi Paris Agreement, Indonesia memiliki National Determined Contribution atau NDCs yang harus dicapai pada 2023. Komitmen Indonesia dalam Paris Agreement adalah mengurangi emisi gas rumah kaca 29% secara mandiri dan 41% dengan bantuan negara lain. Target tersebut disusun berdasarkan skenario Business as Usual atau BAU 2030 Update Nationally Determined Contribution Indonesia 2021. Soal berikutnya, jenis tanaman yang cocok pada lingkungan rawa lebak dalam adalah A. Meranti, B. Gelam, C. Nimbung, D. Kumpai, E. Semua salah. Jawaban, lebak pematang, pohon kayu keras atau meranti, lebak tengahan, pohon kecil, gelam atau nimbung, lebak dalam, rumput purun, kumpai, enceng gondok. Soal berikutnya, berikut ini yang termasuk data utama dalam sistem informasi SDA adalah A. Hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, B. Hidrologi, hidrometeorologi, hidroklimatologi, C. Hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, D. Hidrooceanografi, hidrometeorologi, hidrogeologi, E. Hidroklimatologi, hidrogeologi, hidrooceanografi. Jawaban,
Data utama dalam sistem informasi SDA adalah hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi. Soal berikutnya, pengujian kekentalan beton segar agar mengetahui seberapa kental adukan beton yang diproduksi. A. Half Center Potential Test. B. Conformator Test. C. Hammer Test. D. Vertically Test. E. Slump Test. Jawaban, slump test adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi dari adonan beton yang baru dibuat sebelum digunakan. Slump test digunakan untuk mengecek kemampuan beton ketika diaplikasikan pada pembuatan precast, struktur, atau bangunan. Tujuan dari perlakuan pada campuran atau adukan beton ini adalah untuk mencari konsistensi atau kekakuan pada beton segar hasil campuran tersebut dalam menentukan workability beton dan kelayakan beton. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi pengelola sumber daya air ataupun formasi penata laksana sumber daya air. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.